cahaya hangat menambah pesona. Mohon izin Bapak Ibu juri yang terhormat. Izinkan kami memulai presentasi dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Muhammadiyah 4 Sidayu. Saya Anissa Aulia Maghfirah dari kelas 12 dan rekan saya Fatimah Zahra dari kelas 12. Kami di sini akan memaparkan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pemanfaatan limbah cangkang kerang hijau pernah Firdi sebagai pupuk organik cair untuk menghadapi tantangan ekologis menuju green sustainable technology. Sebagai negara maritim, Indonesia dikenal sebagai negara penghasil hewan laut. Salah satunya adalah kerang hijau. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, produksi budidaya kerang hijau di Kabupaten Gresik mencapai kurang lebih 30.851 ton. Dengan jumlah yang cukup tinggi ini, namun tidak diselingi dengan pengolahan yang lebih lanjut. Saat ini kita berada di tumpukan limbah cangkang kerang hijau yang berada di Desa Banyurip, Kecamatan Ujung Bangka, Kabupaten Gresik. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana proses pembuatan pupuk organik cair yang berasal dari limbah cangkang kerang. Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan pupuk organik cair yang berasal dari limbah kerang terhadap pH tanah, jumlah daun, dan tinggi tanaman. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui proses pembuatan pupuk organik cair dari limbah cangkang kerang hijau. Yang kedua yakni untuk mengetahui pengaruh pupuk organik cair dari limbah cangkang kerang hijau terhadap pH tanah dan jumlah tinggi tanaman serta jumlah daun pada tanaman. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah yang pertama, memaksimalkan pemanfaatan limbah cangkang kerang hijau sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Yang kedua, memaksimalkan pemanfaatan limbah cangkang kerang hijau sehingga dapat bernilai ekonomis. Dapat dilihat dari ketiga perlakuan tersebut bahwa fermentasi yang menggunakan 300 gram serbuk cangkang kerang hijau menghasilkan pH 5,70, sedangkan fermentasi yang menggunakan 200 gram serbuk cangkang kerang hijau menghasilkan pH 5,44 dan fermentasi yang menggunakan 0 gram serbuk cangkang kerang hijau menghasilkan pH 4,22. Dari hasil pH tersebut menunjukkan bahwa pupuk organik cair dari limbah cangkang kerang hijau ini memenuhi standar dari Menteri Pertanian nomor 261 pada tahun 2019 antara 4 sampai 9. Berikut adalah tabel hasil pengukuran jumlah daun dan tinggi tanaman. Dari tabel tersebut kita mengetahui bahwa jumlah daun dari P2 lebih banyak daripada P1 dan P0. Begitupun demikian, tinggi tanaman dari P2 lebih tinggi daripada P1 dan P0. Dikarenakan cangkang kerang hijau mengandung magnesium sebesar 0,05%. Magnesium merupakan penyusunan molekul klorofil, sehingga unsur hara makro esensial ini diperlukan untuk proses fotosintesis. Tanpa adanya unsur hara magnesium, tanaman tidak dapat menangkap cahaya matahari, sehingga tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Sehingga proses fotosintesis akan terhambat dan berdampak pada perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Berdasarkan uji pH tanah dengan menggunakan pH meter tanah menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair dapat menaikkan pH tanah pada air penelitian. Dari hasil tabel tersebut dapat dilihat pada tabel 3. Menurut penelitian dari Balai Penelitian Bogor menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik dari cangkang kerang hijau ini dapat menaikkan pH tanah dikarenakan kalsium karbonatnya yang cukup tinggi. Proses ini dilakukan dengan cara menghaluskan cangkang kerang hijau, kemudian disaring dan ditambahkan molase EM4 dan air dengan perbandingan 1:1:100. Kemudian difermentasi selama 2 minggu. Jenis penelitian ini yaitu penelitian eksperimental yang menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan pupuk organik cair dari limbah cangkang kerang hijau terhadap perkembangan bibit sawi caisi. Parameter yang digunakan pada penelitian ini yaitu pengukuran pH pada pupuk organik cair dari limbah cangkang kerang hijau, pengukuran pH tanah, pengukuran tinggi dan jumlah daun pada bibit sawi caisi. 3 variabel yang kita gunakan, yang pertama yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol sendiri meliputi cangkang kerang hijau, EM4, molase, air, dan lain-lain. Yang kedua yaitu variabel bebas. Variabel bebas sendiri meliputi takaran dari serbuk cangkang kerang hijau. Ada 0 gram cangkang kerang hijau, 200 gram cangkang kerang hijau, dan 300 gram cangkang kerang hijau. Variabel terikat menghasilkan 3 pengukuran. Yang pertama pengukuran pH tanah, yang kedua pengukuran pH pupuk organik cair dari limbah cangkang kerang hijau, yang ketiga yaitu variabel terikat. Variabel terikat sendiri meliputi 3 pengukuran. Yang pertama yaitu pengukuran pH tanah, yang kedua pengukuran pH pupuk organik cair
dari limbah cangkang kerang hijau, dan yang ketiga yakni pengukuran tinggi tanaman dan jumlah daun. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kita tadi dapat disimpulkan bahwa pemberian kombinasi pupuk organik cair dan urea dapat membantu perkembangan dan pertumbuhan tanaman jika dilihat dari parameter tinggi tanaman, jumlah daun, dan pH tanah. Dan hasil penelitian yang kita lakukan, kita sebagai peneliti untuk menganjurkan untuk meneliti lebih lanjut terkait kandungan-kandungan dari cangkang kerang hijau. Dari sisa yang tak berguna, lahirlah tentang kebermanfaatan. Limbah bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah kesadaran seseorang. Ketika tangan manusia menyentuhnya dengan cinta dan kreativitas, yang kotor menjadi indah, yang terbuang menjadi berguna. Sebab bumi tidak memerlukan kesempurnaan, melainkan ia membutuhkan kepedulian. Cukup sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal kolami wa mayasturun. Summassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, be smart, be sukses, jos.